Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari pada pagi ini bersama-sama saya ingin mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami rasakan Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus menopang kami, menolong kami. Juga untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Kami boleh terus mengasihi Tuhan seutuhnya. Tuhan mampukan kami. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini juga boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan atau Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah diberikan status yang baru. Kita tidak lagi menghidupi status lama kita. Nah, apa itu status lama kita? Status lama kita adalah hamba dosa atau budak dosa. Bagaimana dosa itu telah menguasai seluruh kehidupan kita. Dosa begitu mencengkram kehidupan kita sehingga tidak ada satupun yang layak, yang dihasilkan dari kehidupan kita itu layak di hadapan Tuhan. Dosa telah membuat hidup kita sebagai seseorang atau pribadi seperti layaknya kain lap yang sangat kotor. Dan saudara, kita melihat juga bagaimana ketika kita berdosa, kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Melainkan karena kasih-Nya, Tuhan telah mengutus Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, untuk menjadi pendamai, juru selamat atas kehidupan kita. Dan inilah yang kita alami ketika kita menaruh iman kita seutuhnya kepada Yesus. Kita mengaku bahwa Dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Saudara, status lama kita diubahkan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah, melainkan kita telah diperdamaikan. Bahkan lebih jauh lagi, kita diangkat untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara, bukankah ini satu hal yang luar biasa yang terjadi, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Kita kini adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita bukanlah hamba dosa. Dan di sini Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Untuk apa, saudara? Untuk tidak lagi menaruh hidup kita di dalam lumpur dosa. Kita diingatkan, saudara, bagaimana anugerah Tuhan itu harusnya menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita untuk menolak dosa, menjauhi dosa. Dan kita berbalik untuk terus hidup menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diberikan status yang baru, yaitu adalah hamba Kristus, orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Anugerahnya telah mengubah hidup kita. Anugerahnya juga memampukan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah seringkali, saudara, kita lupa akan hal ini. Seringkali kita lupa akan status baru kita sebagai orang merdeka di dalam Kristus, hamba Kristus.
Kita mungkin masih merasa, kita mungkin masih menganggap bahwa kehidupan di dalam dosa jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mengasikkan daripada hidup taat kepada Tuhan. Sebaliknya banyak orang berpikir untuk hidup taat kepada Tuhan ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul, dan itu semuanya tidak mudah. Nah saudara, sekali lagi kita pagi ini diingatkan betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan mengasihi saudara. Ia mau hidup saudara berubah dan berbuah. Tuhan mau kita menghidupi status baru kita, tidak lagi sebagai hamba dosa, melainkan orang-orang yang merdeka. Biarlah firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kita akan status kita di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sungguh besar itu telah kita rasakan. Ia telah nyatakan di dalam kehidupan kita melalui karya salib yang Tuhan telah kerjakan, Yesus kerjakan dengan tuntas dan lunas. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dulunya adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi karena kasih-Mu, Engkau memberikan kami hidup baru, status yang baru. Bahkan kami disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu, dan mampukan kami untuk menghidupi status baru kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, karena kami tahu kami lemah, kami mudah untuk tergoda akan dosa. Tuhan, kuatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan menopang hidup kita. Amin.